Dalam pandangan Gereja Katolik, solidaritas adalah komitmen yang teguh untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Ini melampaui sekadar kedermawanan atau bantuan sementara, melainkan sebuah ikatan moral yang menuntut pengubahan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil agar martabat setiap manusia selalu dijunjung tinggi. Simak penjelasan Romo Cafe. Ya, Pater, Bagaimana? mungkin saya mungkin mau bertanya sedikit. Saya mungkin tertarik dengan penyampaian atau statement dari Pater Celo tadi menyangkut dengan iman dan perbuatan itu. Ya, sebagai umat Katolik ya saya harus sampaikan di sini bahwa mungkin saya sebagai umat Katolik yang mungkin tidak taat dalam konteks perbuatan yang kita narasikan berdasarkan Alkitab. Ya, Kok hilang? Tidak ada, mungkin ada telepon masuk. Oh ya ngopi. Ngopi itu. Pater, bahwa ini mungkin salah satu persepsi saya pribadi bahwa seringkali saya melihat di sini dengan kejadian bahwa kadang-kadang gereja, saya bukan mau mengkerdilkan gereja, tapi kadang-kadang gereja mungkin sukar dalam arti melihat atau dalam arti mempedulikan orang-orang di kaum bawah dalam konteks ayat ini. Kira-kira menurut Pater, pandangan dari Pater sendiri bagaimana? Kurang lebih seperti itu. Yang tadi terpotong Mario, saya tidak dengar yang penjelasan ketika kalau engkau keluar dari atau telepon masuk atau engkau keluar terpotong, yang maksudnya konteks apa maksudnya? Gereja contohnya yang gereja harus tadi kan terpotong ketika engkau keluar dari aplikasi. Oh, jadi begini Pater, jadi konteks selama ini yang saya mengikuti bahwa menurut pandangan saya gereja kurang responsif terhadap orang-orang di bawah, dalam tanda kutip kepedulian terhadap masyarakat kecil itu dalam sudut pandang saya kurang lah. Sedangkan gereja sendiri ini bahwa punya tanggung jawab terhadap umat, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin tanggapan Pater kira-kira dalam permasalahan seperti ini bagaimana? Saya akan buat ini penting sekali teman-teman. Saya akan membuat pertanyaan bagus sekali teman-teman, tapi saya akan membuat satu kerangka berpikir yang penting sekali untuk kita semua. Oke. Hebat sekali, pertanyaan bagus sekali, tetapi bukan hanya gereja bukan hanya bertanya kepada jemaat umat apa yang kamu bisa berikan kepada gereja, tetapi sejauh mana gereja harus menjadi tanda solidaritas untuk mereka yang membutuhkan. Itu yang kau maksudkan? Iya, benar sekali. Oke. Penting sekali memahami ini. Mungkin saya akan menjelaskan dengan konsep lain. Kalian pernah lihat ini gambar dokar kah? Siapa yang Anda bisa lihat dokar? Dia punya ini roda itu kah? Roda dari dokar itu sebentar. Dokar apa Dorcas, Rom? Dorcas atau dokar itu ya, yang di laut itu. Adong lagi bahasa Manggarai, adong lagi. Yang di Jogja, yang di Jogja. Ya. Saya harus cari satu dulu. Saya cari di internet dulu. Perkenalkan saya omong. Penting sekali ya teman. Gereja menjadi simbol solidaritas. Andong atau delman, Pater? Delman ya. Ya, saya mau lihat sebentar itu. Kereta kencana ya. Kamu bisa lihat ini kah? Kamu lihat di sini, tapi yang macam begini, tapi biar susah pakai gambar sih ya. Itu ada di KKIDC. Iya, saya pakai gambar sih. Oke, bisa lihat tuh? Bisa lihat ya? Bisa Pater, bisa. Di mana ke ini? Mario, engkau mute dulu. Anggap saya begini ya. Ini saya coba kasih tunjuk. Saya satu orang yang paling parah untuk gambar. Ini Pater. Begini tuh dia punya. Ya. Amkai, Mario seperti ini ya. Anggap saya seperti ini.
Oke. Em, lihat ada dua lingkaran kecil, dua lingkaran. Satunya di luar, satunya di Di dalam. dalam. Analisa itu dulu. Satunya di dalam. Oke. Sekarang kita lihat Mario ada di sini. Mario, engkau ada di sini, oke? Cello ada di sini. IDC ada di sini. Erlin ada di sini. Yang dua, Jael ada di sini. Oke. Engkau sekarang engkau lihat Mario, engkau punya jarak di sini. Kira-kira engkau ke Erlin berapa sentimeter? Analisa saja. Halo? Berapa sentimeter halo. dari Mario ke Erlin? 10. Ini 10, anggap 10, oke. Mario ke Jael berapa sentimeter? 10 juga. Sama 10. Oke. Engkau lihat sini. Mario ke Patercello berapa? 20. Oke. Lihat ini. Mario ke IDC 30. Oke. Sekarang Mario bergerak ke apa namanya di sini yang di tengah nih yang Poros. kecil dan poros. Poros ya? Ya. Mario kalau engkau bergerak ke poros di sini sudah jadi Mario. Jael juga bergerak kepada poros. Di sini dia sekarang. Cello, Patercello sudah di sini. IDC sudah di sini. Erlin sudah di sini. Jael lagi, Jael. Mario, sekarang engkau lihat. Engkau yang sekarang Erlin di sini, engkau di sini. Berapa sentimeter dari engkau di sini ke sini? 10 atau tidak? Sentimeter. 5. 5. 5. Engkau ke Jael berapa? 5. 5. Lihat ada perubahan dari 10 ke 5. karena mereka bergerak kepada Poros. untuk menggerakkan ini di sini apa yang kita sambung ini ke motor nama apa? Apa Gear. namanya? Jari-jari. Baik-baik yang sambung itu yang supaya dia bisa gerak itu. Jari. Gear. Gear. Bukan, yang ada di sini kan disambung oleh itu rantai kah? Rantai ke motor toh supaya dia bisa putar ini ban ini nih. Ban belakang. Oh iya. Kalau dia bisa bergerak toh. Rantai. Ya? Rantai, Pak. Rantai, oke, kita buat Iya. rantai. Oke, ingat bahwa dia gerakan di luar atau gerakan di dalam dulu. Gerakan ini supaya yang di luar bisa bergerak. Yang digerakkan oleh rantai itu bahan luarnya atau yang ini poros? Yang dalam poros. Yang Poros dalam Pater. poros. Oke. Bagaimana kita melihat eklesiologi dalam konteks solidaritas partisipatif? Yang pertama harus ada alasan kita mendekati poros ini sebagai sumber dari seluruh gerakan, dari seluruh motor yang menggerakkan. Gerakan ini dia mempengaruhi semua supaya ban di luar makin bisa bergerak. Pertanyaan di sini, ini penting sekali. Ketika Jael dalam 10 cm dari Mario, ingat bahwa makin jauh dari poros, jarak antara Jael dan Mario makin dekat atau makin jauh? Makin jauh. Jauh. Makin jauh. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Tetapi makin dekat dengan poros, jarak mereka makin jauh atau makin dekat? Makin dekat. Makin dekat. Karena itu Kristus harus menjadi poros dari seluruh kehidupan gereja. Kita tuh di sini Mario bergerak menuju poros tadi di mana ada Yesus atau tidak? Mario, Iya. kita tuh harus bergerak ke arah poros yang adalah Yesus atau tidak? Harus. Gerak. Seharusnya Bergerak begitu, menuju. oke? Bergerak menuju. Seharusnya menuju itu. Semua cari di Komal, semua cari di mana?
yaitu supaya lebih dekat dengan siapa? Yesus. Yesus. Para rasul panggil, Yesus panggil para rasul di Markus, bantu dong, Markus 3 ayat ke-13, ayat ke-14, supaya tinggal dan menyertai dia atau tidak? Markus 3:14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Menyertai dia, artinya tinggal dan ada bersama dengan dia. Dia. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Tidak usah baca. Hanya sekarang kita mau tahu di sini penting sekali. Kegelisahan utama dari para rasul yaitu mereka tidak tahu Yesus ada di mana. Karena itu ketika Yesus mati, dikuburkan, mereka terpencar, tidak tahu mau buat apa lagi dalam hidup. Masuk melalui sebuah proses krisis dalam hidup. Karena itu harus ada namanya titik temu supaya kemanusiaan dan solidaritas ini berfungsi. Makin jauh dari Kristus, jarak persaudaraan kemanusiaan antara Jael dan Mario makin jauh. Tetapi ketika kalian bergerak menuju Yesus, Jael dengan sendirinya jarak antara kalian dipotong dan dipersingkat. Karena itu, setiap tindakan yang menjauhkan saudaramu dari saudara yang lain, bukti nyata bahwa mereka ini jauh dari siapa? Dari Yesus. Jauh dari poros kehidupan ini. Kalau kalian dekat dengan Yesus, maka dalam waktu yang sama, kalian harus dekat dengan Saudara-saudaramu. Kasihilah saudaramu. Inilah perintah baru yang kuberikan di dalam Yohanes 13 ayat 33-34. Tolong dibaca. Yohanes 3:13 berapa? Yohanes 13:33. Engkau tambah 3:13 di mana? Yohanes 13:33. 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Tahan dulu. Kamu akan- Anak-anakku, saya ini akan pergi, kata Yesus. Tetapi apa yang dia berikan untuk kita? Kembali dibaca. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Sekarang 34-nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Supaya lanjut. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kalian adalah Murid-muridku. Karena itu, Jael, Mario, ketika kalian jauh dari poros ini yang namanya Kristus, dengan sendirinya kalian akan menjadi mempunyai jarak makin jauh dari satu sama lain. Lihat ini, makin jauh dari poros, makin jauh dari satu sama lain. Tapi ketika kalian bergerak menuju Kristus yang kalian cari, maka disinilah solidaritas dan kemanusiaan dan persaudaraan semakin dekat. Kenapa Yesus bilang itu? Setiap yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. IDC Matius 25 ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan.
atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Lanjut. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mario, karena itu tanda bahwa engkau dekat dengan Yesus, yaitu kemanusiaan dan persaudaraanmu itu harus menjadi lebih dekat dengan orang lain. Terima kasih untuk pertanyaanmu, sangat bagus dan sangat mendalam. Bagaimana gereja menjadi tanda bukti? Tanda buktinya ada di sini, bahwa semua yang percaya tetap bersatu dan apa yang mereka miliki menjadi milik bersama, dibagikan di dalam solidaritas yang sesungguhnya, yang kita namakan diakonia. Di dalam Kisah 2 ayat 44 kita temukan itu, bahwa semua orang yang percaya tetap bersatu dan segala yang mereka miliki digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini jadi persoalan besar, oke? Mario, ketika gereja tidak menjadi lagi, gereja tetap berbelas kasih, Mario, tetapi kadang keputusan-keputusan atau orang-orang yang ada di dalam gereja kehilangan hati dan perasaan Yesus. Sedangkan Yesus suruh dan minta supaya memiliki, Filipi 2 ayat 5, memiliki perasaan dan pikirannya Yesus. Itu yang harus kita miliki. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Contoh, Erlin, Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis, Mario. Ya, Yesus menangis. Turun ke ayat 34. 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Contoh kecil perasaan Yesus. Dia menangis karena saudaranya meninggal. Lazarus meninggal. Yesus menangis. Di situ dikatakan temanmu, sahabatmu meninggal di situ. Nih ayat itu kalau kita baca semua. Dan Yesus menangis. Ketika kerja di Kali di pinggiran kota, itu mafianya gila. Dua tiga blok perumahan itu sudah mafianya sendiri-sendiri. Yang kita namakan perbatasan tak kelihatan. Setiap kali ada pembunuhan di tempat itu di antara para gangster, kita beberapa umat dengan kita pergi namanya rosario di tempat. Kita kunjung keluarga dari anak-anak muda yang dibunuh karena mafia dan semuanya itu ganja, kokain dan semua. Dan di tempatnya mereka dibunuh di wilayah Parok itu, kita pergi buat rosario di sana. Namanya rosario di tempat. Satu aksi kecil Amkai, Mario. Paroki kita ada beberapa di dalam Dewan Paroki dan semua, kita pergi kunjung tanpa diundang. Tanpa mengenal dia Protestan atau tidak. Kita pergi gereja, dan kita doa di sana, di keluarga, walaupun dia dari agama lain, walaupun kita pergi doa di sana. Hal yang paling kecil dari solidaritas itu. Hal yang paling kecil, Mario.
Apalagi kalau hal yang besar seperti di manakah engkau ketika aku lapar, di manakah engkau ketika aku haus, di manakah engkau. Kami di sini tidak ada iuran paroki, teman-teman. Semua intensi misa semua masuk di paroki. Dan intensi misa itu orang datang kasih 2.000. Kalau di paroki-paroki terpencil, paroki pedalam contoh saya kerja di 45 stasi. Di satu paroki, 15 stasinya jalan kaki. Capek teman-teman, minta maaf. Jujur saya ini mungkin lawan sedikit kanon. Seperti itu, kita yang waktu 45 stasi saya kerja dengan 2 pastor paroki, 2 pastor tua. Kadang hari Sabtu tuh 6 misa satu orang. Apalagi saya yang paling muda di antara 2 orang tua, mungkin mereka kesian karena kalau tidak bagaimana? Sendiri. Dari stasi pergi ke sini setengah jam, misa jam 8. Makan pagi, beli saja gorengan di pinggir jalan untuk misa 10 di tempat lain. Misa di kapel-kapel kecil atau di rumah-rumah orang karena di stasi-stasi tidak ada kapel. Jam 12 setelah jam 12 pulang lagi. Kalau baik kalau pastor yang tinggal yang dapat misa di pusat paroki, masa kalau tidak. Kami lawan sedikit dalam pengertian demi pelayanan. Bayangkan kadang capek. 5-6 misa, hari Minggu 5-6 misa. Secara kanon hanya 3. Tetapi uskup membuka satu ruang seperti itu. Melayani orang-orang yang di pasar ya teman-teman. Mereka dari gunung, bayangkan 15 stasi ya, dari 45 stasi 15-nya jalan kaki 2-3 jam naik di pegunungan gitu. Mereka hanya bisa datang dengan mereka punya kuda contohnya itu. Mereka hanya datang ke galeria, itu pasar mingguan, hari Minggu. Sambil jaga mereka punya di situ, lalu buka pasarnya jam 9, kita harus misa jam 8. Bagaimana nanti mereka mau harus jaga mereka punya jualan. Jadi di pasar itu kita ada bupati pinjamkan satu ruangan kecil di mana kita misa di pasar hari jam 8 pagi supaya mereka setelah misa mereka langsung pergi jaga mereka punya jualan dari kampung, dari desa-desa di pegunungan. Hal kecil. Hal kecil yang di situ. Jadi saya pikir kalau mau ditanya di situ, semoga gereja menjadi tanda solidaritas untuk semua. Monsignor Budi bilang kalau gereja diam, gereja berdosa. Dengan situasi mau militerisasi Flores kan, Monsignor Budi bilang kalau gereja diam, gereja berdosa. Semoga bukan hanya kasus militerisasi, tetapi juga kasus persoalan kemanusiaan. Banyak janda yang membutuhkan dan semua. Saya kalau pulang libur, kalau dia membawa misa itu, sakristan sudah tahu bahwa semua persembahan misa itu bawa ke ibu-ibu janda. Jadi setelah misa, mereka sudah tahu sebenarnya tidak boleh bawa ke saya punya rumah. Masih ada 1 sendok makan di rumah, tidak usah cemas. Jadi mereka bagikan yang dulu, kalau di sana kan namanya persembahan natur kan. Celo ya di kampung apalagi di Pejawa bawa beras, bawa apa semua sebagai bahan persembahan. Di situ setelah misa mereka bagikan di kantong-kantong kecil apa yang dipersembahkan dan pergi bagi kepada mama janda. Dan kerja dengan mama janda untuk mereka sudah lama ya teman-teman, dari saya ya anggap saya waktu masih kecil dan sudah punya hati kecil lah untuk mereka seperti itu. Jadi tidak usah cemas. Kalau pertanyaanmu tadi berangkat dari situasi kita yang engkau doakan semoga Bapak Uskup bersama dengan Gereja Keuskupan Agung Ende bisa untuk menampakkan diri lebih kepada sebagai gereja penuh dengan belas kasih, solidaritas dan partisipatif. Oke? Oke. Doa engkau. Saya pikir saya menjadi teriakan dalam hati saya juga untuk situasi ini. Oke? Hanya kadang harus Tuhan saya mengerti lah, saya mengerti. Kita punya situasi. Jadi begini Pater, alasan kenapa mungkin pertanyaan saya seperti itu. Jadi berangkat dari pengalaman, kakak kandung saya juga seorang pater misionaris di Brazil. Mungkin baru 5 tahun di sana. Mungkin Celo punya teman kelas jangan sampai. Atau adik kelas Celo punya. Adik kelas mungkin. Adik kelas. Jadi memang namanya Pater Endro Tage SWD. Oh, Endo.
Ya. Di bawah kamu, ya. Cel, Ya, ya. Oke. Jadi mungkin memang sering kami berdialog karena mungkin tugas misinya di luar. Jadi keresahan itu ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman dan kita mengikuti dan kita mengetahui keadaan di masyarakat. Jadi ini mungkin salah satu bentuk prihatin. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pater, analogi yang diberikan ya mungkin ya saya rasa dalam hati Pater kecil juga mau harapan itu seperti yang Pak Pater jelaskan, ya kurang lebih seperti itu karena ini betul-betul dari kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat, kurang lebih seperti itu, Pater. Mola. Jail, Molo, terima kasih banyak. Saya pikir ini juga harus dibawa ke Muspas dan semuanya itu penting sekali. Oke, seperti di dalam kisah 15 dibawa kepada gereja dan para rasul di Yerusalem. Tapi tadi ada Jail bilang mau baca sesuatu, Jail, saya Iya, Pater. Sebentar sebelum saya tidur, saya ingin membaca buat teman-teman yang sekitar 500 orang di sini. Mungkin Om CK dengan Sis EDC sudah pernah mendengar saya bacakan ini. Ya teman-teman, supaya kita ketahui Mbak Jail ini dari Protestan barusan masuk Katolik. Iya, Silakan. jadi buat Kak Al, saya baru 3 tahun, hampir 3 bulan baru masuk. Saya diterima di Gereja Katolik tanggal 9 April 2023. Oke, Pater, banyak tulisan-tulisan di bawah komentar yang kita baca, setelah itu dihapus. Mereka mengatakan mencaci maki imam, tapi ada satu kalimat, apakah itu menjadi alasan mereka untuk menghakimi atau justru alasan untuk mendoakan? Izinkan saya membacakan sedikit refleksi Pater Celo, Pater Herode. Di kolom komentar ada yang berkata, kalau tidak sanggup hidup selibat, lebih terhormat melepas jubah. Ada juga yang berkata, imam juga manusia. Yang lain mengingatkan, jangan menghujat, doakanlah mereka. Sebenarnya semua kalimat itu mengarah pada satu kenyataan. Imamat adalah panggilan yang tidak mudah. Menjadi imam bukan berarti kehilangan sisi kemanusiaan. Mereka tetap memiliki perasaan, kelelahan, kesepian, dan pergumulan. Namun mereka juga telah menjawab panggilan untuk menyerahkan hidup bagi Kristus dan gereja. Karena itu, saat seorang imam tetap setia, jangan anggap itu hal biasa. Itu adalah buah dari doa, perjuangan, dan rahmat Tuhan yang bekerja setiap hari. Dan jika ada yang akhirnya memilih jalan lain, biarlah prosesnya ditempuh dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai ajaran gereja, bukan dengan hidup dalam kepura-puraan. Sebagai umat, tugas kita bukan menutup mata terhadap kesalahan, tetapi juga bukan menjadi hakim yang paling keras. Kita dipanggil untuk mencintai gereja, dan mencintai gereja berarti juga mendoakan para imam yang melayani di dalamnya. Karena mungkin doa yang kita panjatkan hari ini adalah kekuatan yang membuat seorang imam tetap bertahan dalam panggilannya hingga esok hari. Amin. Terima kasih Pater Hero, Pater Celo, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Oke, Mbak. Aku mau kasih lihat wajah saya biar orang kenal. Pater, maaf Pater. Saya kasih besar kan? Ini saya. Tidak usah Pater, ini aja saya sudah. Tidak usah kasih besar. Malu saya nanti di framing lagi. Oke? Ini sudah jam berapa ini? Besok saya ada tugas di gereja jadi lektor karena perayaan ulang tahun WKRI. Dari WKRI saya ditunjuk untuk membacakan
ayat kitab suci dan doa umat. Terima kasih Pater atas kesempatannya, selalu kuat. Dan kalau ada Oke. pelajaran saya boleh di-share Pater, karena saya juga di sini sebagai pembina katekumen. Oh, Karena iya, itu Pak. penting Senang banget sekali. buat saya Senang Pater. sekali. Sangat Wanitiro. penting. Sangat penting sekali. Soalnya yang untuk tahun kemarin itu muslimnya Pater ada sekitar 7 orang. Dan yang sekarang ini sekitar 5 orang dari non Kristen dan non Katolik. Begitu Pater. Oke. Oh, di Balikpapan. Oh, iya. Harus Gereja makan, Dahor Santo Petrus dan Paulus. Ya, harus makan siang, Le. Oke. Iya Pater. Oke. Oke, terima kasih. Lain, saya makan siang dulu. Iya Pater, terima kasih Pater. Saya juga mau istirahat tidur karena besok ada tugas. Terima kasih, Celo. Selamat malam Terima kasih, teman-teman. Tante Kaki, Selamat Erlin, malam semua. Dese, Pater Cika. Ya, Pater, siap. Pater Cika. Semuanya. Aldi, Frater Mario, terima kasih. Tuhan berkat. Yael juga. Oke, tetap semangat ya. Sama-sama Pater. Dan saya Terima kasih. selalu punya prinsip dasar. Ingat prinsip dasar seperti ini. Kita semua berdosa. Kitab suci mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 8, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu dan kebenaran tidak ada lagi. Yang kedua, saya selalu mengkomparasikan bahwa orang buta berdosa itu seperti orang buta. Orang buta yang menyalakan pelita di tengah malam gulita. Pasti semua orang akan menghakimi, engkau ini buta, pelita itu tidak berguna bagi engkau. Tapi orang buta itu akan mengatakan, saya ini buta. Tapi pelita ini bukan untuk saya. Pelita ini supaya kalian jangan tersesat, jangan terantuk, dan kalian bisa melihat jalan yang benar. Kadang kita lupa itu. Kita mati-matian menghakimi dia orang buta, tetapi pada saat yang sama untuk sampai kepada orang buta yang kita hakimi, kita diterangi oleh pelita yang dia bawa di tangan. Jangan padamkan pelita, walaupun yang pegang pelita itu orang buta. Dan saya pikir ini yang harus kita refleksikan, bahwa kemenangan paling murni, paling mulia dalam hidupmu bukan karena engkau mengalahkan seseorang, Mengalahkan ego sendiri. engkau bisa mengalahkan egomu sendiri. Itu ada di fit itu kalau ini. Iya, betul Pater. Betul sekali Pater. Oke, semangat ya. Saya harus makan siang tidak enak dengan pastor-pastor. Semangat Celo, Pater. terima Selamat kasih. makan Pater. Celo, kau berkat kami dulu Pak. Celo, kau berkat kami. Berkat. Oh Pak Celo, berkati dulu Pater. Tuh, Mari aduh, kita saya siapkan hati untuk berdoa. Terlalu gemas, saya alergi nih, Pater. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Dan bersama rohmu. Semoga istirahat kita pada malam hari ini, aktivitas yang akan kita jalankan besok, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik, Terima sudah. kasih Saya tutup, Pater ya. Celo, Pater Terima kasih. Udae. Sampai jumpa besok.